Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fauzan Mutakin. Kemarin di beberapa kesempatan yang lalu kita telah ketemu dengan dua orang musisi. Dan kali ini kita ketemu lagi nih dengan salah seorang musisi yang melejit. Jadi karirnya memang benar-benar boleh dibilang dia merintis dari bawah. Dan inilah yang dimaksud dengan kuasa Tuhan. Tuhan ngasih rezeki, ngasih kesempatan yang luar biasa. Dan beliau ngambil kesempatan itu sehingga sekarang dia berada di posisi ini. Dengan siapa kita ketemu? Dengan Halo, Bapak Astro. Ya, iya. Gimana nih Bang? Nah, Jogja kerasan? enak banget di Jogja sama. Enak betah banget. aku, betah. Betah ya? Betah. Iya. Kita di kesempatan ini kalau bahasa anak muda, saya anak setengah agak tua. Oke, kita ngobrol nih. Jadi kan kita hidup itu perjalanannya kan memang lika-liku ya. Ya, Jadi kadangkala kita mengalami berbagai macam kendala, tapi ya namanya hidup, orang mau sukses kan harus berjuang bangkit gitu. Ya. Nah, ceritain dong, ini mau menghangatkan lagi karena ini pasti akan bisa memberi inspirasi untuk banyak anak muda. Jadi banyak sekali anak muda di Indonesia yang juga pasti akan terinspirasi. Ya. Karena kadang-kala kita tuh gini, kalau kita dengar orang sukses, tapi dia cuma cerita tentang suksesnya saja, kita tuh jadinya tuh kayaknya pengen sukses, tapi nggak mau proses. Benar Nah, sekali. betul nggak? Benar Yang sekali. kita mau itu gini loh, kita tuh lihat prosesnya dan gini hasilnya. Ya. Nah, kali ini saya mau denger nih, biar bisa sharing ke teman-teman gimana proses suksesnya dari Medan, dari kampung, Medan, ke Jakarta, sampai ke Jogja. Gimana nih ceritanya? Oke. Aduh, ini aku manggil abang aja apa ya Bang ya? Boleh, Nah, boleh. karena kan aku dari Medan ya teman-teman ya. Biar. Jadi sebenarnya kalau aku ceritain sih Bang, ini bakal panjang banget. Tapi aku ambil intinya aja untuk teman-teman yang lagi denger nanti mungkin. Oke. Kayak aku ngamen dulu di Medan, kayak aku ke angkringan. Kalau teman-teman tahu, kalau abang tahu di mana itu kayak Medan tuh ada pecel lele. Nah, aku ngamennya di situ. Aku ngamennya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Oke. Nah, Oh, jadi beneran. dia aktivitasnya malam Malam, ya? malam. Aman ya, aman. aman tapi karena menurutku mungkin karena tempat ngamenku kali yang mendukung, pendapatannya lumayan pikirku kan, ya kan? Oke. Jadi aku bisa ngamennya di jam 12 sampai jam 6 pagi. Aku bisa istirahat mungkin pas lagi apa ya subuh ya. Apa? Nah, jadi ya itu ngamen di situ tuh pecel lele itu menguras tenaga segala macam, apalagi malam kan abang tahu lah malam. Betul. Nah, waktunya istirahat digunain. Waktunya dari- istirahat malah nyanyi. Nyanyi. Tapi lebih mending dari main game mungkin. Benar. Iya. kan biasanya gitu juga. Nggak ngamen sekarang main game. Main game. Nah, sekarang udah main game. Terus berapa lama ngamen di sana? Kalau aku ngamen dulu bang, aku kan kuliah juga bang sana kan. Jadi itu aku sambil kuliah sambil ngamen aku. Tuh, jadi aku agak bisa membantu keuangan orang tua lah. Oke. Istilahnya aku semester 3 aku udah memulai ngamen. Ngamen aku ke pecel lele malamnya gitu. Iya. Sehingga aku bisa kuliah dan bisa sedikit membantu orang tua dan juga aku ya ngambil uang saku lah sendiri gitu bang. Oke. Jadi nggak terlalu memberatkan lah. Kuliahnya berapa tahun? S1 3 apa? tahun nggak D3. Oh, D3 ya. Diploma. Jurusan apa? Jurusanku tuh manajemen informatika. Sebenarnya lari banget ini. Iya. Dari manajemen ke marederede, kalau di Batak itu marederede nyanyi kan gitu. Iya. Tapi masih kepakai lah ilmu. Masih lah, masih. Oke. Ilmunya ada tempel-tempel sedikit lah. Ngasih informasi sama orang lewat lagu. Siap. Itu nah, di saat apa tuh waktu itu videonya mulai viral tuh? Nah, ini aku pas videonya viral, ini udah lama banget sih sebenarnya, tapi itu salah satu momen terbaik. Itu pas aku nyanyi lagunya Judika, yang judulnya Cinta Karena Cinta. Oh, Cinta Karena Cinta. Cinta karena cinta ya bang. Gitu. Iya. Pas aku Bukan nyanyi. cinta karena terpaksa gitu. Iya bukan ya. benar. Nah, cinta karena situasi, ini cinta karena cinta. Cinta karena cinta. Ngomong-ngomong waktu lagu nyanyiin itu memang karena ngidolain Judika ya? Sebenarnya iya benar-benar. Aku idola banget memang sama Bang Judika, but ya aku kan dimiripin nih. Iya. Dimiripin sama Bang Judika, tapi sebenarnya udah suaranya kayak gini kan gitu Iya, kan. betul. Jadi kayak
Nah ini pun walaupun nanti Bang Jody kalian ya pokoknya ini aku ngomongnya kayak gini gitu kan. bukan niru-niru Bukan ya. niru-niru aku ini Bang. Ya, tapi memang katanya kampungnya sama, kotanya sama, kelahirannya. Kotanya sama Sumatera sih, tapi mungkin Beda. masih bedanya di jarak kali. Oh, di jarak. Walaupun dibilang di Sumatera Utara ataupun di Medan, tapi masih ada kayak dia kampung mana, kampung Oke, mana. iya, benar ya. Artinya Sumatera itu juga luas. Luas. Medan pun juga luas. Oke. Kemudian pada waktu sudah mulai viral, itu kan banyak dong. Artinya ada artis yang ngontrak atau stasiun TV yang ngontrak. Saya lihat kan. Nah, ya kemana tuh? Ke Jakarta atau stasiun TV mana aja tuh yang manggil? Nah, pertama kemarin viral itu yang manggil dulu adalah pihak TV MNC ya kali. Oke, Itu acaranya namanya DMD. DMD. Ya, Danur Academy lah gitu. Oh, ada Mas iya. Danang kemarin, ada Iya, yang waktu Oki pakai juga. jas, Iya, pakai jas warna, ya warna pink ya, purple gitu. Iya, benar. Terus Nah, rambut kayak pakai belangkon gitu. betul. Pakai gitar. Iya, Enggak, pakai gitar. Pakai gitar. Ah, iya, benar. Sepatu sport. Iya. Udah kayak nggak tahu, udah kayak opung-opung lah kalau Medan. Iya, benar. Kalau lihat itu sengaja pakai begitu atau didadalin? Ya, wardrobe-nya itu memang udah dikasih tahu dari situ, dari pihak TV-nya sendiri. Tapi sepatu mungkin nggak masuk ya? Nah, sepatu nggak masuk, orang sepatu sendiri aku bawa. Makanya sepatu sport. Sepatu sport lah, pakai celana sutra ya, nggak Iya. nyambung. Tapi kayak gitulah. Itu salah satu proses tadi. Iya, benar. Kalau lihat video itu sama sekarang jauh lah ya. Jauh. Beda antara dulu berproses dari bawah sampai sekarang udah ada di tengah Iya, dan mau ke atas gitu ya. iya, menengah. Nah, ceritain gimana pengalamannya, karena saya pernah dengar pada waktu sampai di poin itu prosesnya juga nggak gampang-gampang banget gitu. Iya, Artinya kan kadang orang berpikir kalau udah dipanggil di TV, enak Wah, gitu. enak nih. Ternyata gimana? Nggak semudah itu, Brody, kalau katanya zaman sekarang ya, Bang. Kalau aku bilang itu juga pas pada saat itu kan udah mulai COVID ya, Bang. Oke. Nah, itu juga salah satu buat langkah bisa terhenti di situ bisa gitu. Kayak Oke. aduh COVID lagi, ini lagi momen-momennya. Kamu kayak seakan-akan udah deh nggak usah diterusin lagi gitu. Nah, iya. Tapi ya aku udah dari Medan sendiri terbang ke Jakarta, nggak ada yang ku kenal, ku gaskan aja. Jadinya ya sayang kan lah aku nggak melanjutkan gitu. Oke. Jadi aku setelah aku DMD kemarin aku juga singgah dulu tuh beberapa hari tuh Bang yang kayak brownies, kayak pagi pasti happy gitu kan acaranya aku ya. Diundang ke sana ya? Diundang ke sana. Setelah itu langsung pandemi full dan itu beberapa acara tuh di cancel juga akhirnya. Oh iya, karena pandemi ya. Pandemi, akhirnya aku terjebak di Jakarta selama 1 bulan. 1 bulan. Ngekos di sana. Bertahan hidup ngamen. Hidup? Enggak, di situ aku nggak ngamen lagi, Bang. Ngamen lagi, Kan iya. aku nggak bawa alat musik pulangnya kan, Iya, gitar iya. tinggal di rumah. Iya. Jadi aku di situ kan udah masuk TV loh, Iya. kan ada uangnya sedikit lah. Oke. Jadi itulah aku buat untuk bertahan hidup di Jakarta. 1 bulan ya. Tepatnya di Keramat Jati kemarin. Iya, Keramat Jati. Itu. Jadi pada waktu dari Keramat Jati selesai 1 bulan, nah kemana? Pulang lagi? Enggak. Putusin nggak? Nah, Oke, bagus. Jadi aku Artinya begitu lanjut. mutusin merantau, pantang pulang, sebelum sukses. Sukses, Oh, benar. Oke, iya. Benar. Harus fighting. Iya, Harus iya. fighting kita. Benar. Jadi pas selesai Keramat Jati ada yang namanya Bang Tri Swaka. Oke. Untuk Bang Tri Swaka, dia nelpon tuh video call. Dapat nomor dari mana deh? Nah itu tuh dari kan Instagram tuh pas lagi ngap banget tuh. Tutut-tutut. Oke. Ada kru dari Bang Tri sendiri ataupun tim dari Bang Tri yang nge-DM gitu, sehingga aku ngasih ke krunya dulu. Mungkin langsung beliau yang langsung udah aku yang ngobrol aja gitu. Aku yang ngomong sama dia langsung deh gitu, nggak apa-apa. Video call apa telepon? Video call sih langsung. Gayanya gimana gayanya? Gayanya kayak Kriswaka gimana? halo bro, lagi di mana posisi? Ya kayak gitu lah. Memang abang itu kayak gitu deh. Iya, dia Halo, bro. betulin rambut ya. Betul rambutnya kan, sap. Kalau orang yang seusiaan saya betulin rambut sebelum ketemu orang. Kalau ini pas ketemu ya sambil bicara sambil bicara. bro ya. Itu bang ya. Iya. Ya kayak gitulah. Terus aku dengar, aku lagi di Jakarta bang. Gitu. Bilang aku manggilnya kan bang juga tuh. Bang. Di mana bro Jakartanya? Gitu. Di Keramat Jati bang. Gitu.
pertamanya nggak kenal aku ya Bang Tri siapa gitu kan, nggak kenal, cuma ngeliat di Instagram aja. Oh, iya, jadi dulu juga nggak terlalu melihat itu, nggak karena juga. fokus cari duit Bang, ngamen Oh ya iya, kan. benar. Instagram agak lupa media Iya. sosial kan gitu. Iya, benar. Fokusnya di jalan lah masih. Fokus di jalan. Nggak kepikir bahwa bakal melejit lewat media sosial. Media sosial. Oke. Terus begitu dikontak, hasil pembicaraan apa tuh intinya? Intinya adalah Bang Andre, yaudah kamu ke Jogja sini. Aku perantara kamu, siapa tahu kamu bisa sukses di sini, tapi bukan jaminan dari aku kamu bisa sukses. Oke, betul. Itu pertama udah pernah gitu. Kita nge-YouTube bareng di sini. Kita buatin YouTube-mu, kita gini. Pokoknya kamu datang ke sini, jumpain abang, kamu pamitan sama orang tua dulu. Yang Kita izin gitu ya? Izin. Misalnya hari ini ditelepon nih, 4 hari ke depan langsung dipesanin tiket, langsung aku berangkat ke Jogja pada saat itu. Langsung cus. Sebelum pandemi marak-marak lagi kan, apalagi. Aduh. Berarti waktu itu dari Jakarta ke Jogja ini udah artinya lewat orang tua cuma telepon aja Telepon dan doang. ambil keputusan langsung mau ya? Iya. Langsung mau ya? Iya. Karena kan maksud aku Bang, maksudnya daripada salah satu momen itu hilang gitu loh. Oke, Itulah betul. proses tadi toh. Betul. Karena memang momentum itu nggak bisa terjadi kadang-kala 2 kali ya. Iya, benar. Jadi kadang begitu ada kesempatan kita udah siap harus segera diambil. Iya. Karena kadang-kala begitu kita siap, kesempatannya belum ada. Nah, ini nyari-nyari kesempatan nih yang sih agak susah gitu, agak langka. Terus pada waktu memutuskan ke Jogja itu awalnya cuma mau nyari rezeki, terus nanti pulang atau gimana? Ya. Rencananya atau mau menetap gitu. Ini kan ceritanya di Jogja nih yang baru nih yang menarik ya dari Astro nih. Ya, ini yang menarik ini dia baru 6 hari atau baru 3 hari nikah? 6 harian deh. Iya, ini kita momennya ini emang sengaja gitu. Pas ketemu di sini, beliau lagi habis nikah. Jadi Iya, benar. lagi happy banget. Lagi happy banget ya. Lagi happy. Iya. Olahraga pagi katanya tadi saya dengar ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oke, ada hal ya, pasti biasanya pada waktu kesini kan niatnya cuma nyari rezeki ya, ternyata Ya, dapat nyari istri juga. Rupanya dapat istri jodoh sini juga. dapat jodoh di sini juga. Ceritain dong Mas, nanti itu kan pengalaman di Jogja sama dapat istri ini gimana ceritanya? Pengalaman di Jogja. Kalian sama kasih dapat istri. Hai dulu dong sama istrinya. Hai istriku, sayangku. Iya. Mantap nggak tuh? Aku jarang mujinya soalnya Bang. Iya, Jarang bener. mujinya aku. Iya. Nanti naik lah telinga itu panjang. Jadi kemarin itu aku kalau misalnya pengalaman di Jogja ya. Jogja pengalamannya cuman apa ya? Akhirnya aku bisa gabung tuh sama Bang Andri. Akhirnya aku bisa bangun channel tadi. Ya. Aku bisa mencari rezeki di sini. Aku main salah satu tempatnya itu adalah Pondok Lawas. Itu kita main bareng di situ. Terus ada juga Menua Kopi, kita juga di situ bareng-bareng sampai saat ini juga. Oke, baik. Berarti udah berapa lama nih di Jogja totalnya? Aku di Jogja mau jalan 3 tahun Bang. 3 tahun ya? Jalan 3 tahun Mas. 3 tahun. 2 tahun 3 bulanan lah kayak gitu. Iya, tadi belum diceritain tuh gimana ketemu istri? Kalau ketemu istri sebenarnya random banget nih. Ya? Random banget ketemunya di Pendopo Lawas. Hah? Ketika aku lagi perform nih. Oke. Salah satu tadi mana nih? Lagi tidur tuh. Gitu-gitu tuh minta foto, gitu-gitu ternyata nempelnya ke situ malah. Aduh, kayak gitu-gitulah. Jadi hasil Iya. ya udah deh. Sekali aja nikah deh udah. Iya, bagus lah. Biar Cepet jodoh juga ya, cepet. Berarti nikah muda juga ya, usia Nikah 20. muda. Berapa Usia- sekarang? 26. sekarang 27. 27. 27. Sama aja sih, saya juga nikah dulu 27 hari. Tapi kemarin Adlan ya, Lani ya Lani manggilnya aku ya. manggilnya si Dia- Adlan tuh Lani. Dia yang nikah lebih dulu ya, dia cepet ya nikah muda ya, tapi bagus juga sih. Oke, nah sekarang pada saat kita sudah di Jogja, kemudian momen terbaik apa sih yang di Jogja? Jadi kan kalau di Jogja tuh pasti ada dong perjalanannya, momen terbaik apa nih yang kira-kira pernah nggak juga waktu itu ngalami momen yang memang agak berat, atau pas di Jogja ini semuanya naik aja terus naik gitu? Nggak, momen terberat itu momen terberat sama yang terbaik itu pasti ada toh Bang. Oke. Yang ini apa maksudnya momen terberat itu ketika ya itu tadi pandemi gak ada job. Oh, lebih ke situ salah ya. satu situ. Terus kita yang di sini cuman ya sendiri, nggak ada yang kenal cuman tim doang, kayak ada Bang Triswaka, ada teman-teman yang lain, kayak ada Nabila di sana gitu. Kan dia termasuk kayak udah anggap keluarga di sini, karena nggak ada yang aku kenal di sini toh.
Jadi untuk hal terberatnya kayak gitu, pas pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sempat nggak ngamen, maksudnya nggak main di pendopo lawas dan juga menang kopi. Jadi kayak kita berdiam diri, fokus untuk konten doang. Oh iya, konten aja ya. Iya, konten doang. Oke. Nah Mas, kalau ngelihat ini ya, tips suksesnya gitu selama ini tuh apa bisa sampai ke sini? Jadi kan kita itu kan punya prinsip ya. Ya. Apalagi ada yang bilang dalam hidup segala hal bisa dinegosiasikan, tapi prinsip hidup juga tetap harus dipertahankan kan, harus punya gitu. Ya. Kita mau kemana, visi misinya ini prinsipnya apa yang dipegang sampai sejauh ini bisa begini? Prinsipku ya bang. Prinsipku tuh sebenarnya simpel. Aku tuh pengen kayak punya prinsip tuh kayak keinginan toh, sama ya. Beda sedikit. Beda ya? Prinsip itu lebih kepada apa yang membuat tekad. Iya, Tekad, seperti itu. Tekadku ya cuman kayak gitu. Aku nantinya bakal kayak keluarga, punya rumah, punya ada mobil parkir lah di depannya, ada motor sebiji lah di situ. Udah, aku hidupku untuk keluarga udah. Nanti tapi prosesnya kayak itu tadi, aku nyanyi sana sini gini-gini. Udah gitu doang prinsipnya, kayak nanti lu bakal berkeluarga juga gitu. Jadi intinya kalau untuk saat ini karena aku udah hampir bernikah ya, jadi kayak aku ya udah aku keluarga. Enjoy aja ya jalani, dan istri nih istilahnya boleh dibilang istri juga sangat support ya. Sangat support, kalau untuk itu dia support terus, dia nggak pernah masalahin kalau untuk nyanyi nggak pernah. Ya, apalagi memang ketemunya bukan di saat sebelum terkenal, tapi di saat sudah terkenal, artinya bisa menerima itu bisa ya. menerima itu. Nggak kaget lah gitu. Nggak kaget, benar. Terus kemudian untuk bapak gimana? Dulu bapak dukung apa enggak? Orang tua konon agak nggak dukung, itu sembunyi-sembunyi juga kan? Iya, lupa ya bilangkan itu aku tadi ya. Itu tuh sebenarnya dia bapak kandungku, ayahku sendiri tuh sama ibu juga nggak terlalu senang akan musik. Nggak terlalu senang. Nggak terlalu kayak apaan sih kamu mau musik ngapain sih? Iya. Untuk teman-teman juga yang mungkin ada yang dilarang gitu kan bang. Apa tahu dilarang musik ini. Satu, kalau mungkin kalian senang dengan musik itu sendiri, buktikan kalian bisa menghasilkan hobi kalian itu, dari hobi kalian itu bisa menghasilkan lah pokoknya gitu. Jadi buat hobi dulu, hobi kamu hobi nyanyi aja gitu. Kita nggak tahu semua rezeki, kalau masalah rezekinya bisa menjadi dipandang orang kayak wah hobi nih rupanya bisa jadi sukses gitu. Padahal dari hobi dulu nih. Iya gitu kan. Makanya aku pas kemarin tuh sempat ngamen tuh kan pas viral tuh bang ya. Saat itu malah ayahku tahu. Aku malah panik. Aduh, aku kan taunya kerja. Wah ini aku udah kecebong nih sama bapak nih. Kok ngapain ngamen di situ? Ditelepon langsung kan bapak itu. Ditelepon langsung. Kok di mana-mana kok ngamen? Kok bilang kau kerja? Terus gimana ya? Ya aku bilang aja. Sambilannya aku itu pak. Kalau bahasa Medannya gitu, sambilannya aku itu pak. Iya. Sambil udah pokoknya kau kerja, ngapain kau ngamen pula? Ya gitu. Tapi iya, benar. Jadi mungkin bisa diartikan bahwa pada saat orang misalkan di sekitar kita, misalkan mereka mengatakan hal-hal yang memang mungkin tidak searah dengan keinginan kita ya, itu memang sebenarnya karena mereka sayang. Iya, yang harus kita lakukan cuma satu, yaitu apa? Tidak perlu berdebat dan buktikan bahwa kita bisa berhasil di bidang itu, betul ya? Benar. Karena yang mereka cari itu adalah melihat kita bahagia. Kan orang tua nyekolahin kita mau nanti di pendidikan apa, kalau itu yang memang kamu sukai, kamu sukses. Nah kalau misalkan tadi suksesnya di sini juga orang tua bahagia kan? Bangga ya? Bangga. Ngomong-ngomong udah pernah pulang ke Medan? Belum nih. Salam tuh sama bapak. Udah berapa tahun nggak pulang? Ya ini kalau udah sampai 3 tahun nanti berarti 3 tahun dong. Iya, 3 tahun. Denger lagu ayah mau nangis saya. Ya, ini kita ngomong-ngomong poin yang lain nih. Udah menikah, sudah terkenal, sudah ada single. Iya, benar sekali. Yang mau direncanain jangka dekat ini apa? Rencana untuk jangka dekat ini ya? Segera punya omongan? OTW langsung ku cetak itu. Di tukang printer. Enggak bisa. Lagi ya, apa? OTW lah. Oke, ya, bismillah ya. Ikhtiar terus. Ya. Lakukan terus. Aduh, ini sesat ya. Iya, berjuang kan kalau nggak dilakuin gimana bisa. Nah, terus selanjutnya impiannya untuk ada nggak kebutuhan impian untuk rumahnya? Ya. Rumah ini penting nih karena benar. Keluar kerja capek kan harusnya ke rumah. Ya. Impiannya apa? Ini kan untuk saat ini
kita masih tinggal di kontrakan ya, bisa Oke. dibilang kontrakan. Jadi untuk nanti ini dalam proses nanti udah konsepin sih kayak bangun rumah tuh seperti apa. Oke. Harus pakai desain karena nggak terlalu, aku kalau tipenya kan nggak terlalu gede tapi pakai desain. Oke. Kayak cuma berapa gitu kan, tapi nanti aku tata sendiri untuk desainnya sendiri. Jadi Siap. lebih ke apa ya namanya, lebih estetik kali ya. Oke. Estetik, lebih ke estetiknya. Nah, Jadi kalau kita itu dari sisi rumah, dari sisi karir, album atau apa atau single mau tambah lagi? nah ya benar. Ini aku juga dapat single baru mungkin dalam sebulan atau 2 bulan deket ini banget nih. Ada yang religi dan ada yang untuk cintaan ada. Oke. Aku lupa tadi ngasih tahu abang juga. Ada 2 single sebenarnya. Satu mungkin lagunya adalah Recycle. Oke. Recycle dari lagunya Nabila. Yang Nabila nanti diubah menjadi religi. Nah, ditunggu aja nanti. Bila nanti. Baik. baik. Recycle. Satu lagi memang lagu yang dikasih sama Bang Tri sendiri. Bang Tri. Nah, aku manggilnya Bang Tri. Dia ngasih lagu. Judulnya apa ya? Nanti dicek aja lah ya sebenarnya. Soalnya masih Siap. ini belum sama sekali belum dirambah, belum di ini aku masih buatin ininya doang. Siap. Guide-guide-nya doang, isi ininya doang. Karena disuruh abang itu segera garap single yang udah dikasih sama kamu. Cepetan, oke Bang. Oke. Tinggal nunggu terbit. Sip. Berarti nanti pada saat album singlenya udah keluar, semoga kita bisa ketemu. Ya, Ya, amin, kami amin. kita Siap, bisa doain juga. ketemu, Ya. terus juga nanti untuk rumahnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, lihat, wih, gimana kerennya Sip. rumahnya ya. Sip, ditunggu siap Oke. Abang. Siap, aman, aman. Dan kali ini mungkin kita cukupin di sini ya untuk pertemuan kita hari ini dengan Bang Astro. Karena durasi juga dan yang terpenting adalah ya durasi juga dan yang terpenting adalah bahwa kita mengerti bahwa setiap orang yang mau sukses itu pasti ada proses yang dilalui, dan proses yang dilalui tadi kita udah dengar walaupun cuma sekilas itu sebenarnya sangat panjang sekali. Iya. Ya, banyak sekali makna di dalamnya, bahwa untuk mencapai ke atas sih memang nggak cukup hanya diceritain begini aja ya Bang ya. Bener Bang. Pastinya harus ada, kalau dicerita-ceritain tuh bagus tuh tim Swaka gitu buatin video-video pendeknya tentang perjalanan suksesnya. Satu Keren banget persatu, lah, keren. ya. Satu persatu Oke, boleh. sampai ketemu di video kita berikutnya. Pastikan subscribe, like, comment, and share di link kita ini agar kita bisa memberikan konten-konten yang lebih bagus lagi. Ya. Subscribe juga Klasindo Plafon ya, dan yang pasti bahwa Klasindo Plafon itu berkomitmen bukan hanya membuat plafon rumah Anda menjadi bagus, indah, mewah, tapi juga ingin membuat hari-hari Anda juga menjadi lebih berwarna, menjadi lebih menarik lagi dengan adanya konten-konten yang baik dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye guys.